Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini, aku mau membagikan kepada teman-teman terkait pengalaman aku dalam daftar beasiswa Max, yaitu beasiswa penuh dari pemerintah Jepang melalui skema rekomendasi dari Universitas Osaka ataupun Osaka University. Oleh karena itu, selamat menonton! Beasiswa Max adalah beasiswa dari pemerintah Jepang untuk pendanaan berbagai hal, terutama dalam bidang riset dan pendidikan. Kemudian, untuk pendanaannya, terdapat pendanaan untuk research student, bisa S1, S2, S3, kemudian sekolah bahasa, untuk guru, dan pihak-pihak yang sedang bekerja di pemerintahan, kemudian berbagai riset, joint research, dan lain sebagainya yang terkait dengan pendidikan dan riset. Dalam hal ini, aku mau membagikan pengalaman terkait untuk mendaftar di program master. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah melihat deadline pendaftaran. Nah, apabila deadline pendaftarannya masih jauh atau minimal 1 bulan, maka teman-teman lanjut pendaftarannya. Dan langkah pertama adalah dengan mengontak calon supervisor yang sesuai dengan riset penelitian teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di website laboratoriumnya, kemudian profil profesornya, kemudian bisa juga paper ataupun hasil penelitian di jurnal tertentu. Nah, dalam hal ini teman-teman juga bisa hanya melihat profil calon supervisor atau profesor di Web of Research Academy, yakni contohnya bisa di Publons, Scopus, dan Google Scholar. Kemudian, tunggu 1 minggu setelah teman-teman mengirimkan email permohonan untuk menjadikan teman-teman sebagai mahasiswa beliau. Nah, apabila seminggu beliau ataupun calon supervisor atau profesor pilihan teman-teman tidak mengontak kembali teman-teman, maka cobalah follow up kembali. Dan apabila ternyata calon supervisor atau profesor teman-teman tidak menerima ataupun belum bersedia menerima teman-teman, maka cobalah profesor lain di universitas yang sama, tetapi calon supervisor atau profesor ini harus memiliki kesamaan penelitian dengan penelitian yang telah teman-teman lakukan. Jika memang di suatu universitas tersebut tidak ada lagi calon profesor atau supervisor yang memiliki riset yang sama dengan teman-teman, maka coba cari profesor dengan tema riset yang sama dengan teman-teman, tetapi di universitas lain. Jika ternyata calon profesor atau calon supervisor teman-teman terkesan positif terhadap profil yang teman-teman tampilkan di email, maka calon supervisor atau calon supervisor teman-teman akan melanjutkan aplikasi pendaftaran teman-teman ke tahap wawancara lab. Nantinya, teman-teman akan diwawancarai oleh 3 orang yang terdiri dari profesor itu sendiri, asosiat profesor, dan asisten profesor. Bisa jadi, teman-teman melakukan wawancara dengan 2 orang atau profesor itu sendiri, atau bahkan lebih dari 3 orang. Itu semua tergantung dengan laboratorium masing-masing. Jika ternyata hasil wawancara teman-teman positif, maka calon profesor atau supervisor teman-teman akan melanjutkan aplikasi pendaftaran teman-teman ke asesmen atau penilaian laboratorium. Itu tergantung dengan masing-masing laboratorium juga. Bentuk asesmennya ada yang mengerjakan 100 soal yang ditentukan oleh profesor itu sendiri, kemudian ada juga mengerjakan soal tahun lalu, kemudian ada juga merangkum hasil suatu paper ataupun artikel dalam suatu jurnal. Itu tergantung dengan profesor teman-teman sendiri. Nah, jika akhirnya hasil asesmen teman-teman positif, maka teman-teman akan diterima secara resmi oleh profesor tersebut. Kemudian,
profesor tersebut akan menunjukkan bagaimana cara mendaftar ke universitas tersebut. Biasanya sih, teman-teman juga telah terlebih dahulu mengetahui hal tersebut. Dan pastikan kalau aplikasi pendaftaran teman-teman dikirimkan semuanya tanpa terkecuali sebelum deadline atau tepat deadline. Karena kalau tidak, bisa jadi pendaftaran teman-teman akan dibatalkan. Kemudian, dalam beberapa bulan, aplikasi pendaftaran teman-teman akan diproses dan tahap pendaftaran akan dilanjutkan dengan ujian yang akan dilaksanakan oleh program jurusan. Maksud ujian di sini adalah ujian tertulis dan ujian wawancara. Untuk ujian tertulis, tentunya sangat berbeda dengan ujian laboratorium. Nah, ini akan dilaksanakan sama untuk semua calon mahasiswa dari berbagai lab di kampus tersebut. Untuk Osaka University sendiri, ujiannya dilaksanakan secara online dengan jumlah soal antara 18 soal sampai 25 soal dalam waktu 3 jam. Kemudian 3 hari berikutnya, teman-teman akan diwawancarai oleh 5 orang profesor dari laboratorium dan bidang riset yang berbeda satu sama lain. Setelah melakukan ujian tertulis dan ujian wawancara, maka teman-teman akan diberikan hasil pendaftaran di akhir bulan tersebut. Nah, pengalaman kemarin, sewaktu mendaftar di Osaka University, hasilnya keluar di bulan Januari. Setelah hasil penerimaan, apakah teman-teman akan ditolak ataupun diterima sebagai mahasiswa Osaka University, maka teman-teman masih perlu mengirimkan berbagai dokumen untuk keperluan mendaftar beasiswa university to university ataupun rekomendasi universitas. Setelah mengirimkan berbagai dokumen ataupun proposal penelitian teman-teman, maka teman-teman hanya perlu menunggu sampai profesor teman-teman memberikan hasil bahwa apakah teman-teman diterima ataukah tidak sebagai penerima beasiswa Max dalam beberapa bulan berikutnya. Namun, biasanya Osaka University hanya menerima pendaftar yang memang telah ditentukan oleh mereka sendiri jumlah penerimanya. Dan biasanya apabila profesor teman-teman mengizinkan atau memperbolehkan teman-teman mendaftar yang memang telah disetujui sebelum ujian wawancara program ataupun ujian tertulis program, maka kemungkinan besar teman-teman memang sudah lulus sewaktu profesor teman-teman setuju. Paket pendanaan yang akan teman-teman terima apabila teman-teman terpilih sebagai penerima beasiswa Max meliputi biaya pendaftaran visa, tiket pesawat dari tempat asal teman-teman ke bandara terdekat dengan kampus teman-teman, kemudian biaya hidup sebesar 144.000 yen per bulan, kemudian uang kuliah dan biaya pendaftaran kampus. Nah, untuk biaya karantina sendiri, teman-teman perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk hal ini. Namun tidak perlu cemas bahwa masing-masing universitas yang ada di Jepang memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang membiayai penuh mahasiswa internasionalnya untuk keperluan karantina, kemudian ada yang membiayai setengah, kemudian ada yang seperempat, dan ada yang cuma mengeluarkan dana 10.000 yen untuk setiap mahasiswa internasionalnya. Untuk Osaka University sendiri, yang saat ini lakukan selama karantina adalah Osaka University maupun jurusan di Osaka University membiayai penuh selama karantina. Aku sendiri mendapatkan
pendanaan penuh dari Osaka University maupun program yang ku menjadi mahasiswa internasional di dalamnya. Jadi untuk ceritaku, paket apa saja yang aku dapatkan selama karantina dari kampusku dapat teman-teman saksikan di video yang sebelumnya aku upload. Nah, mungkin sampai di sini cerita pengalamanku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga termotivasi untuk selalu berprestasi dan sampai jumpa. Keren kali.